Selamat siang semuanya, semoga sehat-sehat semua. Sehat toh? Sehat, alhamdulillah, Oh, Mas. alhamdulillah. Ya, sehat Mas Kaisang. Gimana enak naik jet pribadinya? Kemarin pas naik jet pribadi itu murni karena mau jalan-jalan aja dan diajak atau mau nyindir sama yang sono, yang sebelah. Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bukannya nebeng pesawatnya teman saya. Percuma Mas Kaisang mau klarifikasi jungkir balik ke yang namanya warga RT 24 RW 16 itu nggak bakal percaya, Mas. Mereka itu pecundang semua. Loh Mas, ini tidak bahaya Pak. Kalau disebut mereka pecundang, marah mereka nanti Mas. Waktu Mas belum datang ke KPK, ya kan? Nah, mereka ngomongnya, alah nggak bakal datang itu sih Mas Kaisang. Berarti kesimpulannya Kaisang itu walaupun fisiknya kecil, umurnya juga kecil, tapi mentalnya jangan diuji. Ya, mereka merendahkan atau juga mereka menganggap remeh ya. Kaisang masalah soal klarifikasi jet pribadi di KPK itu dan ternyata dia berani menunjukkan inisiatif sendiri untuk mengklarifikasikan soal jet pribadi itu di Itu KPK sekarang udah ya guys. menghilang, nggak bakal berani datang itu dia tuh pasti lari dari kenyataan gitu kan ngomongnya. Nah tapi sekarang setelah Mas punya inisiatif untuk mendatangi KPK tanpa paksaan dari siapapun, warga RT 24 RW 16 itu berkata bahwa nah udah diatur ini sama penguasa, udah disetting gitu kan. Intinya hal itu memang menyakitkan. Apapun yang dilakukan sama yang pemenang itu menurut mereka tuh salah semua. Termasuk nih yang katanya profesor itu tuh. Dulu selagi jadi menteri Pak Jokowi, dia tuh muji-muji Pak Jokowi setinggi langit. Bahkan katanya sholatnya aja nggak ketinggalan, saya salut sama Pak Jokowi, katanya gitu kan. Itu selagi dia bergabung di pemerintahan. Tapi sekarang dia malah nyerang Pak Jokowi membabi buta tanpa data. Dan dia berharap asumsi publik itu akan mempengaruhi ucapan yang dia ucapin itu, tapi malah blunder balik ke dirinya sendiri. Profesor Koplak. Makanya saya bilang jangan ngelawan orang baik, kalah kalian. Ya, jadi sekali lagi yang namanya warga RT 24 RW 16 dia nggak bakal percaya begitu aja. Mereka pasti ngatain bahwa itu settingan lah, apalah, itu kan. Jadi susah untuk meyakinin mereka itu nggak bakal bisa, karena posisi mereka tuh kalah. Yang namanya orang kalah, apapun yang dilakukan itu pasti salah di mata mereka gitu. Coba kalau mereka menang, pasti itu gak bakal kayak gitu, gak bakal ribet kayak gini. Contohnya sekarang udah mau ngadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan, dengan akun kupu papanya. Itu kan suatu adu domba itu sebenarnya. Sekarang aja Pak Prabowo nggak ngomong apa-apa kan, karena pada saatnya nanti pasti beliau akan buka mulut gitu kan. Kan
beliau tahu siapa dalang di balik akun Pupu Papa ini. Cuman beliau nggak mau memperkeruh suasana. Beliau maunya suasana itu adem-adem aja menjelang pelantikan beliau nanti gitu. Oh, inilah dihantam lah dengan isu ini itu supaya tujuan mereka tuh supaya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu retak gitu. Itu tujuan utamanya. Nah kalau udah begitu nanti Pak Prabowo pasti membenci yang namanya wakilnya itu Mas Gibran. Itu tujuan mereka, nggak lain. Kalau bukan gitu tujuan mereka, ngapain mereka bikin berita-berita kayak gini di saat sebentar lagi pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pakai logika aja. Itu namanya adu domba. Nah, kembali lagi kasus Mas Kaisang. Kan udah dijelasin sama Mas Kaisang bahwa dia itu bukan pejabat negara, ya kan? Tapi dia berinisiatif datang ke KPK. Tapi warga RT 24 RW 16 nggak bakal percaya, gitu. Karena mental mereka tuh mental pecundang. Hai Mahfud MD, Anda jangan munafik ya, Anda tuh maling. Ini gimana nih? Ini Pak Alvin Lim ini berani sekali ngomong. Katanya Pak Mahfud MD itu maling teriak maling. Itu gimana itu? Anda ngatain Kaisang pakai jet pribadi, ternyata nih ada foto Anda pakai jet pribadi waktu sama Anies dan ketika jabatan Anda ketua MK. Anda saat itu adalah pejabat negara, ketua MK ya, yang harusnya mengetahui hukum. Kok Anda menerima gratifikasi? Dan kalau Anda memang orang jujur dan orang bersih, Anda harusnya sekarang juga menyerahkan diri ke KPK dan mengakui menerima gratifikasi private jet tersebut. Oh, sekarang aku tahu. Ternyata Pak Mahfud MD itu kena jebakannya Kaisang kemarin. Jadi nggak usah banyak bacot. Anda itu pencitraan, berusaha menghasut masyarakat dan warga negara Indonesia untuk menyerang Presiden Jokowi dan Kaisang. Ya, apalagi Kaisang itu bukan pejabat negara. Anda bilang kalau dia bukan anak presiden, terus mana mungkin mendapatkan fasilitas. Anda tahu kok semua pejabat-pejabat negara ya, bahkan gak usah pejabat negara Pak, polisi bintang 1 aja itu waktu itu karo Paminal ya, saya tahu dikasih private jet sama salah satu bandar judi online, dikasih naik private jet di sana ya. Dan Anda pasti seharusnya tahu, apalagi Anda bekas Menko Polhukam. Tapi apa yang Anda lakukan selama Anda menjadi Menko Polhukam? Nah ini nih Pak Mahfud, ada pertanyaan dari Pak Alvin Lim ya. Jadi dia mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud waktu menjabat sebagai seorang Menko Polhukam. Ayo klarifikasi dulu atau perlu di podcast ulang ini. Ya kok ketika lu jadi babunya si Presiden Jokowi, lu diem aja, lu malah mendukung mereka ya. Sekarang lu sudah bukan menjadi Menko Polhukam lagi, nah lu baru bacot ya kan, baru jelek-jelekin Jokowi, dijelek-jelekin Kaisang, dijelek-jelekin ya. Lu mau cari apa? Lu mau jilat pantatnya PDIP di sana karena lu sekarang di PDIP ya kan. Udah deh, masyarakat tuh udah pinter ya, nggak bisa lu bohong-bohongin. Mahfud, lu ngerti nggak? Ya, lu sekolah lagi aja di sana. Sebagai Menko Polhukam aja lu nggak becus kok. Kalau lu becus, itu 10 tahun pemerintahan Jokowi, harusnya penegakan hukum itu berubah, improve, lebih baik. Ketika lu jadi Menko Polhukam, hukum nggak jadi lebih baik, bos. Jadi makin parah di situ. Ya, nggak usah jauh-jauh. Gua dan advokat-advokat lain ya, selama lu menjabat sebagai Menko Polhukam, udah sering gua kirimin surat ke Menko Polhukam ya, sekalipun lu nggak pernah bales, sekalipun lu nggak pernah mengundang kita dan mengetahui duduk perkara ya, lu nggak peduli sama masyarakat ya. Yang lu lakukan apa? Malah mengundang petisi 100 dan memberitahu mereka bagaimana cara menggulingkan presiden. Padahal saat itu jabatan lu masih Menko Polhukam ya kan.
Itu aja kelihatan bahwa lu itu sebagai anjing yang nggak bisa nurut sama orang tuanya, nggak bisa nurut sama pemiliknya. Lu dikasih makan, lu dikasih jabatan sebagai Menko Polhukam, lu mau gigit tuan lu di situ, nggak heran lu copot di situ ya. Dan lu mau jadi wapres, aduh jauh dah, ya jauh. Lu kalau jadi wapres lagi di situ sama kayak kemarin, gua akan jadi yang pertama untuk menentang lu, ya. Lu nggak cocok jadi pejabat negara, ya. Karena kenapa? Lu munafik. Lu munafik. Lu pakai private jet, tapi lu ngatain orang lain dan lu minta orang lain diproses. Sedangkan lu sendiri nggak mau mengakui, nggak mau datang ke KPK, nggak mau lu ngaku bahwa lu menerima hal tersebut. Ya dong, harusnya lu jujur dong di situ ya. Oke, Mahfud, ya. Stop munafik, Mahfud, ya. Lu jadi profesor nggak ada gunanya bagi gua. Lu profesor linglung, ya, nggak punya otak di situ. Otak lu tuh kemana? Ya, dan gua nggak suka cara-cara lu ya menghasut masyarakat untuk membenci presiden terpilih kita yang masih menjabat dan anak presiden di situ ya. Saya bukannya membela mereka di sini ya, tapi saya nggak suka orang-orang munafik, orang-orang yang maling teriak maling seperti lu di situ ya. Jadi insaf dulu, mendingan Mahfud ya. Lu nggak cocok, nggak berhak lu jadi pejabat kayak begini, ngerti nggak ya? Oke, terima kasih masyarakat. Jangan sampai terhasut sama Mahfud MD ya. Kata-kata dia, podcast dia itu cuma cari pansos supaya orang mendukung dia seolah-olah dia orang yang bersih, teman-teman ya. Saya kasih tahu, Mahfud itu jauh dari kata bersih ya. Saya nggak yakin tuh selama dia menjabat ketua MK dia nggak pernah terima suap. Saya nggak yakin di situ ya. Saya juga nggak yakin dia bukan nggak terima gratifikasi private jet. Itu ada buktinya, ada fotonya, ada diakui dia datang pergi sama si Anies di situ ya. Itu pejabat-pejabat itu hampir semuanya teman-teman ya menerima gratifikasi jet itu ya. Bahkan polisi-polisi pun juga banyak yang sering menerima gratifikasi di situ ya teman-teman ya. Jadi kita harus cerdas teman-teman. Terima kasih. Saya masih di Cina saat ini teman-teman, masih di rumah sakit, tapi hati saya dan pikiran saya tetap sama teman-teman dan masyarakat Indonesia. Nah guys, saya ingin garis bawahi beberapa pernyataan penting yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim. Yang pertama, dia menyampaikan bahwa Pak Mahfud MD ini hanya bacotnya aja, bacot soal komentar mengenai private jet yang dipakai oleh Kaisang. Dan juga dia memaknai mengenai kritikan Pak Mahfud terhadap Kaisang itu hanya dia berbicara, maksudnya Pak Mahfud ini berbicara karena atas kepentingan PDIP dan sebagainya. Beberapa lagi pernyataan penting yang dibuat oleh Pak Alvin Lim itu, dia menegaskan bahwa Pak Mahfud MD ini waktu menjabat sebagai seorang Menteri atau Menko Polhukam itu ngapain? Ya kan? Persoalan hukum saja carut marut. Jadi dia bilang itu hanya bacotnya aja. Dan terlepas dari semua yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim ini, ya mungkin perlu juga untuk diklarifikasi oleh Pak Mahfud MD seputar beberapa kejadian mengenai Pak Mahfud MD juga pakai private jet itu, dan waktu itu sama dengan Pak Anies Baswedan kalau nggak salah ya. Nah, saya kira itu. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.